Baik, kita lanjutkan diskusi kita dengan Bang Yunarto sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Bang Yunarto. Selamat sore, Mas. Apa kabar, Bang? Sehat ya? Iya, mohon maaf agak gelap nih penerangannya. Oke, nggak apa-apa. Cukup jelas. Yang penting kita suaranya clear. Bang, kalau kita lihat kemarin 49 nama. Hari ini ada belasan puluhan nama juga yang ada dipanggil. Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, Anda melihat bahwa kita tahu gagasan atau ide yang ingin dicapai Pak Prabowo terkait bagaimana kabinet Zaken kabinet. Tapi di satu sisi kita juga melihat bahwa nama-nama yang dipanggil juga dominasinya luar biasa untuk parpol dan orang-orang yang dekat dengan elit parpol. Bagaimana Anda melihat dua possibilities ini yang ternyata kita lihat juga belum tentu Zaken juga. Gimana, Bang Yunarto? Iya, menurut saya sulit kita terjemahkan ini sebagai sebuah Zaken kabinet. Karena pemaknaan Zaken kabinet itu dia punya dua makna. Yang pertama kabinet ahli, dalam konteks memang kalau kita uji latar belakangnya memang memiliki sebuah korelasi sejarah. Entah itu dalam konteks pendidikan ataupun dalam konteks pekerjaan. Yang kedua, Zaken itu juga harus dimaknai bahwa ketika seseorang sudah menjadi anggota kabinet, dia hanya memiliki satu loyalitas kepada presiden. Sehingga biasanya yang direkrut adalah orang-orang entah dia berasal dari non-parpol, atau ketika berasal dari parpol pun dia bukan lagi pengurus parpol. Sehingga fokus kerjanya, loyalitasnya itu betul-betul dalam konteks sebagai pembantu presiden. Saya harus mengatakan agak sulit buat kita menerjemahkan situasi yang kita lihat hari ini atau kemarin, terutama hari ini Ya, intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita diminta membantu Bapak sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang apa tuh Pak? Bidang apa Pak? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara dikit-dikit Pak. Tadi diskusinya soal bidang apa? Diskusinya soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin nggak enak. Intinya, yuk saya mohon dukungan dan doa. Mari kita tengok ke depan saja. Yang belakang lalu berlalu. Ini kan 3 sepaket ya Pak. Pak Edi. Halo? Oke. Kembali kita bersama Bang Yunarto. Bang Yunarto. Iya. Ini disclaimer aja bahwa nanti kita memang akan seperti ini ngobrol lalu dipotong tiba-tiba karena menyesuaikan dinamika di Kertanegara. Bang Yunarto. Lagi showtime ini kan. Exactly. Ini prime time ibaratnya. Silakan tadi dilanjutkan Bang Yunarto. Anda menyebutkan bahwa agak sulit untuk melepaskan dan menerjemahkan ini sebagai Zaken kabinet karena kita tahu nama-nama yang dipanggil ini erat kaitan dengan parpol. Gimana Bang? Ya, saya mencoba melihat secara positif bahwa Pak Prabowo sepertinya mengutamakan sekali stabilitas politik. Oke, Bang Yunarto, kita tahan dulu. Silakan. Kita lanjut kira-kira Kertanegara seperti apa karena nampaknya akan ada yang kembali. Munduran dong Pak. Oh, satu rombongan ini kayak bareng-bareng, kenapa nih suaranya? Satu bidang mana Pak? Pak boleh majuan Pak, izin Pak. Pak tolong majuan Pak, sini Pak. Yang ini nih Pak. Iya. Kembali. Munduran dong Pak.
kemajuan. Oh, satu rombongan ini kayak bareng-bareng, kenapa nih kameranya? Satu bidang kan Pak? Satu rombongan. Boleh majuan Pak, izin Pak. Pak tolong majuan Pak sini Pak. Yang ini nih Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan media. Baru saja saya dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, sedikit membicarakan atau berbincang mengenai masalah soal kemiskinan, ketahanan pangan, seiring dengan sumber daya alam kita yang besar, tidak bolehlah ada kemiskinan di negeri ini, dan juga dengan alam kita yang sangat melimpah juga tidak bolehlah Indonesia ini ada kekurangan pangan. Oleh karena itu beliau minta supaya kami berlima ini membantu pada beliau sesuai dengan bidangnya masing-masing, nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, hal lain yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik dalam hal yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan. Ini harus dikerjakan oleh tim yang kuat, sehingga beliau memperkuat tim di persoalan-persoalan ini. Nah, mungkin kami nanti akan diberi tugas untuk hal-hal yang terkait dengan persoalan kesejahteraan masyarakat, persoalan dengan pengentasan kemiskinan, dan persoalan ketahanan pangan. Nah, yang lain juga kami berlima mungkin bidang tugasnya beda-beda, tetapi merupakan bagian dari satu tim itu, yang juga nanti ada tim yang lain oleh kepala badan yang memang beliau akan sangat konsentrasi untuk bagaimana memberantas atau pengentasan kemiskinan, sehingga sekali lagi Indonesia yang dikaruniai alam yang sangat melimpah ini jangan sampai ada kemiskinan. Termasuk di dalamnya juga kami semua diharuskan untuk membantu agar Indonesia yang memiliki kekayaan besar ini jangan sampai nanti terjadi kebocoran. Itulah yang akan diperkuat oleh beliau dengan tim yang sangat kuat, sehingga nanti kami membantu Bapak Presiden sesuai dengan bidangnya yang kaitannya dengan soal kemiskinan dan ketahanan pangan. Jadi 5 orang ini dalam satu tim ya? Miftah dan Mas Raffi ini akan menjadi satu tim di sebuah badan negara gitu. Badan atau kementerian nih? Iya, jadi kalau saya dulu di anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesra, dan 2 tahun terakhir saya di utusan khusus Presiden, di mana utusan khusus Presiden ini sama dengan Kementerian Negara, setara dengan Kementerian Negara, yang kami bertugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program-program yang dimaksud agar bisa lebih cepat dan efektif dalam mengeksekusi semua program-program itu. Berarti wakil pres lagi Pak? Utusan Presiden berarti ya Pak ya? Nanti Bapak Presiden nanti yang akan mengumumkan bidangnya tetapi yang tadi diperintahkan dan yang diperbincangkan dengan kami, perintah-perintah beliau yang terkait dengan persoalan pada umumnya adalah kesejahteraan rakyat. Itu ya. Terima kasih. Tukeran posisi dong. Tukeran. Mas tolong kesini ini wakil menteri jangan maju lagi. Gus penegasan. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Utusan khusus Presiden berarti ya Pak? Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Raffi pun sama. Di bidangnya apa ya? Tukeran Wah, tukeran aja, mic-nya nggak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh lihat kamera. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai,
kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi, tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah. Terima kasih. Ini datang barengan diundangnya secara bersama kah oleh Pak Prabowo tadi? Iya, sendiri. Janjian berarti datangnya ya? Tahu nih. Iya, jangan. Baik, kita baru saja menyaksikan tadi komentar dari Gus Miftah dan juga Raffi Ahmad terkait pertemuan di Kertanegara, dan kita kembali bersama Bang Yunarto. Ya, Bang Yunarto. Bang Yunarto masih bersama kami? Halo, masih Mas terdengar? Baik, Bang, ini menarik nih. Ya. Tadi ada Gus Miftah, Raffi ya. Ini kalau kita lihat sebelumnya ada Taufik Hidayat juga. Nama-nama pesohor, nama-nama public figure yang mungkin akrab dengan kita. Tapi di satu sisi kalau saya lihat juga analisa kita sebagai publik ini, mereka juga orang-orang yang dekat dengan irisan dengan elit parpol. Bagaimana Anda melihat nama-nama yang memang ya tadi public figure dan para pesohor ini, Bang Yunarto? Iya, sebagai sebuah panggung pertunjukan menarik ya Mas. Kita tahulah Gus Miftah ini memiliki popularitas sebagai seorang penyiar agama dengan popularitas sangat tinggi. Begitu pula Raffi Ahmad dalam konteks sebagai entertainer. Tetapi ketika berbicara mengenai substansi, balik lagi pertanyaan Mas awal mengenai zakon kabinet, makin sulit buat saya kemudian menerjemahkan makna zakon atau kabinet ahli tadi. Karena kalau kita lihat, pertama ada problem yang akan menjadi tantangan buat kabinet Prabowo Gibran, jumlah yang sangat banyak. Baik ketika kita berbicara mengenai menteri, ternyata tidak berhenti sampai situ. Ketika audisi terkait calon-calon nama wakil menteri, jumlahnya lebih mengagetkan lagi. Bahkan bisa diterka kemudian ada satu kementerian yang bisa akan ada 2 atau 3 wamen. Sehingga kemudian jangan kaget kalau jumlah keseluruhan kabinet dalam konteks apabila ditambahkan wakil menteri akan ada sekitar 100 lebih begitu ya. Dan pertanyaan terbesarnya kan adalah bagaimana kemudian perubahan nomenklatur yang biasanya dianggap bisa selesai hanya dalam 1 tahun atau 2 tahun, jangan sampai menghambat kerja dari kabinet yang kita tahu Pak Prabowo punya ambisi sangat besar, mengejar pertumbuhan ekonomi 8% ditambah situasi ekonomi global yang tidak pasti. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana alokasi anggaran. Ketika logikanya kan seperti ini Mas, ketika ada yang dipecah jumlah kementeriannya, lalu jumlah wamen ditambah, artinya ada alokasi anggaran dari kementerian yang existing yang harus dipotong, sementara targetnya nambah. Atau dengan cara lain, jumlah penerimaan negara harus digenjot dalam waktu cepat, dan kita tahu itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat. Katakanlah bicara setahun ke depan pun hanya mungkin dilakukan kalau... Bang Yunarto, kita tahan sebentar. Ya, tadi beliau mengatakan terima kasih sudah membantu selama ini. Dan beliau juga tadi memberikan arahan untuk membantu beliau kembali nanti di masa pemerintahan beliau. Kita bicara banyak hal tadi ya, termasuk juga Pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur, ya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita juga bicara tadi soal soal antisipasi terhadap misalnya kekuatan-kekuatan luar yang mencoba untuk mengganggu kemajuan ekonomi kita, pembangunan-pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Gitu tadi. Lanjut visio, Bang. Apa? Lanjut visio. Kita tunggu nanti ya pengumuman dari Bapak Presiden terpilih nanti ya. Ketika sudah selesai pelantikan, beliau tentu akan mengumumkan saya harus membantu di bagian apa. Ya gitu. Tadi saya hanya bisa cerita soal apa yang kita bicarakan di dalam gitu. Internal istana, Bang. Apa? Internal istana. Iya, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya gitu. Tentu mungkin nggak jauh-jauh dari hal yang selama ini juga saya tekuni. Ya. Tapi membantu di dalam istana atau di luar istana? Kita bikin rahasia dulu dikit, boleh kan? Boleh spill juga. Apa boleh spill? Tadi udah di spill. Yang jelas saya merasa terhormat ya. Beliau
meminta saya untuk membantu beliau di pemerintahan berikutnya. Menurut saya itu sebuah kehormatan yang besar, dan buat saya harus jalankan ini dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Thank you ya. Gak kedengeran juga. Kak, kawin lagi kabelnya. Baik, tadi kita dengarkan bersama testimoni dari Hasan Nasbi dari kantor kepresidenan. Kita kembali ke Bang Yunarto. Ya. Bang Yunarto, tadi Anda poinnya kita terhenti di alokasi anggaran yang gemuk karena tadi banyak dipecah, lalu ya otomatis penerimaan pajak juga akan digenjot. Gimana Bang? Lanjut Bang. Ya itu tadi tadi kalau kita dengar juga dari calon wakil menteri atau badan yang terkait dengan penerimaan negara mengatakan salah satu tantangannya bagaimana mengejar rasio pajak terhadap PDB sampai 18%. Sementara Indonesia sekarang masih di angka tidak sampai 11%. Artinya kan memang ada sebuah kesadaran bahwa kabinet gemuk ini itu memiliki konsekuensi bahwa harus dibiayai oleh anggaran yang lebih juga. Nah pertanyaannya adalah kemudian apakah upaya menggenjot perekonomian atau pendapatan negara ini bisa menjadi sebuah pisau bermata dua loh. Di satu sisi bisa dengan cepat menaikkan penerimaan negara kalau kita bicara penerimaan pajak, tapi jangan sampai kemudian formula yang tidak tepat malah kemudian mematikan proses roda ekonomi yang kita tahu sangat sensitif terhadap kenaikan pajak. Tapi overall kalau kita lihat tadi ya keluarnya Hasan Nasbi, lalu Gus Miftah, Raffi Ahmad, memang ada sebuah benang merah yang sepertinya kita bisa lihat bahwa ada kecenderungan bahwa ini adalah jatah yang diberikan kepada para loyalis dalam konteks kampanye. Mau itu latar belakangnya dari aktivis seperti Noel tadi, relawan, atau kemudian misalnya ketika berbicara mengenai artis, atau penyiar agama, atau lembaga riset politik seperti Oke, Bang Yunarto. Oke, nampaknya kita agak ada trouble ya, sinyal. Tapi tadi poin yang disebutkan Bang Yunarto bahwa beberapa nama pesohor itu juga erat kaitannya dengan jatah loyalis karena kita tahu. Bang Yunarto. Ya, jatah tadi Anda menyebut jatah loyalis. Kalau boleh saya sedikit tambahkan Bang, berarti bukan tidak mungkin ya Bang Yunarto nama yang muncul ya Raffi Ahmad, Gus Miftah, Taufik Hidayat ini hadir karena rekomendasi dari parpol, bisa kita sebut seperti itu mungkin? Ya, Bang Yunarto. Oke, kita masih mencoba untuk tersambung dengan Bang Yunarto, dan poin menarik pemirsa bahwa ketika kita melihat analisa tadi nama-nama yang keluar pesohor hari ini, baik itu Gus Miftah maupun Raffi Ahmad, bahkan juga Taufik Hidayat, analisa dari Bang Yunarto tadi menyebutkan bahwa ya kemungkinan jatah loyalis itu sangat bisa kita pahami karena nama-nama yang saya sebutkan tadi dekat ketika masa kampanye berlangsung. Kembali kita ke Bang Yunarto. Ya. Bang Yunarto, saya udah bisa kedengeran ya Mas. Jatah loyalis, berarti bukan tidak mungkin nama-nama yang hadir merupakan hasil rekomendasi parpol juga dong, Bang? Ya, jadi kategorinya bisa macam-macam ya yang disebut dengan loyalis, Mas. Bukan hanya parpol semata. Parpol iya. Kalau kita lihat kan nama-nama yang diajukan parpol adalah orang-orang yang sudah bisa kita tebak. Entah itu ketua umum ataupun orang-orang yang dekat dengan ketua umum. Pertanyaan kritisnya adalah apakah orang yang direkomendasikan oleh ketua umum karena biasa dianggap loyal di partainya itu sesuai dengan kebutuhan presiden untuk mencapai target. Itu yang menurut saya harusnya bisa dilihat. Jangan sampai seorang presiden memberikan cek kosong dan boleh diisi semaunya oleh ketua umum partai hanya karena balas budi. Tapi ada juga kategori loyalis yang tidak berasal dari partai. Jadi kalau kita lihat tadi ada Hasan Nasbi, ada Gus Miftah, ada Raffi Ahmad, misalnya ada Noel atau Immanuel Ebenezer, itu kan non partai. Tapi kita tahu tanda kutip memang masuk ke dalam lingkaran dalam tim ses Pak Prabowo dan mungkin dianggap berjasa. Nah balik lagi bagaimana kita menguji apakah mereka memang memiliki kompetensi menduduki bidang yang mereka
akan tempati. Netizen Indonesia sudah cerdas kok, tinggal browsing bisa dilihat latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan kemudian orang sudah bisa melihat apakah ini didasarkan pada politik balas budi semata atau karena memang faktor kompetensi. Tapi kita masih mencoba berpikir positif lah, bahwa Pak Prabowo di awal-awal ingin menjaga dulu stabilitas politik dengan kemudian merangkul semua pihak yang dianggap berjasa. Walaupun saya berharap kemudian kan ketika dalam proses evaluasi, logika balas budi ini tidak digunakan lagi. Logika KPI layaknya seorang pemimpin atau menggunakan key performance indicator berbasiskan target, itu yang harus dilakukan. Sehingga jangan kemudian mengharamkan proses reshuffle kalau memang ada menteri atau wakil menteri yang kinerjanya jelek, karena pada konteks ketika dia sudah berbicara mengenai pencapaian target, faktor balas budi sudah harus dihilangkan, walaupun sekarang kita masih melihat faktor itu yang lebih dominan.